Berteduh di hati Tuhan. Rancangan Allah selalu yang terbaik. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28. Dan fokus perenungan kita terambil di dalam ayatnya yang ke-17. Dikatakan demikian. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, bahkan hidup melayani Tuhan, kita kadang mengalami hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Bahkan kehadirannya di Roma, itu adalah satu rangkaian yang sudah diatur dan diarahkan oleh orang-orang Yahudi yang membenci Rasul Paulus. Orang-orang Yahudi yang ingin Rasul Paulus mati terbunuh. Orang-orang Yahudi yang tidak ingin Paulus boleh mengalami kebebasan di dalam memberitakan Injil. Orang-orang Yahudi juga yang menginginkan Paulus masuk dalam penjara dan mengalami penghukuman yang berat. Saudara, itu keinginan manusia yang jahat terhadap Rasul Paulus. Dan ini pasti rancangan iblis yang berusaha untuk menghentikan pekerjaan Tuhan. Tapi saudaraku yang terkasih, kita melihat ternyata Tuhan mengizinkan Rasul Paulus mengalami semua ini. Sampai di dalam seluruh perjalanan pekabaran Injilnya, Rasul Paulus terus mengalami hal seperti ini, saudara. Tetapi yang menarik yang akan kita renungkan adalah bagaimana di dalam segala keadaan yang dirancang manusia untuk melakukan kejahatan, justru di dalam semua hal ini, semua yang tidak baik ini, kita melihat selalu ada rancangan Allah yang terbaik bagi anak-anaknya, khususnya bagi hamba-hambanya yang sungguh-sungguh setia melayani Tuhan. Kita melihat, saudara, bagaimana Rasul Paulus di tengah-tengah begitu banyak kesusahan dan kesulitan yang dia alami dalam pekabaran Injil. Bahkan kedatangannya ke Roma itu adalah kehendak orang-orang Yahudi yang ingin Rasul Paulus diadili. Karena Rasul Paulus naik banding, saudara. Naik banding bukan untuk mengadukan keadaan orang-orang Yahudi yang adalah bangsanya sendiri. Rasul Paulus mengatakan dengan jelas hal ini di dalam ayat-ayat setelah ini. Tetapi Rasul Paulus mau mengatakan bahwa Rasul Paulus melakukan ini untuk menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Saudaraku yang terkasih, namun ternyata ini menjadi satu jalan yang indah. Karena kalau kita melihat di dalam ayat terakhir dari pasal ini, Paulus justru dipakai Tuhan memberitakan kerajaan Allah di Roma. Tanpa rancangan jahat dari orang-orang Yahudi ini, Paulus tidak akan mungkin sampai di Roma, saudara. Dan bagaimana Allah merancangkan sesuatu yang baik bagi Rasul Paulus di tengah-tengah rancangan kejahatan dari manusia. Kita melihat bahwa Tuhan memakai kondisi ini membuat Rasul Paulus justru memberitakan Injil di Roma. Bahkan Rasul Paulus memberitakan Injil di tengah-tengah pejabat-pejabat di Roma. Bahkan Tuhan masih terus memberi kesempatan sebenarnya bagi Rasul Paulus ini memberikan berita Injil kepada orang-orang Yahudi. Saudara, betapa besar kasih Tuhan bagi bangsa Yahudi. Bagi orang-orang yang terus menentang akan ajaran dari Rasul Paulus tentang Kristus.
tetapi Tuhan terus memberi kesempatan untuk mereka bertobat, saudara. Untuk mereka menerima ajaran tentang Tuhan Yesus. Tetapi yang terjadi memang ada yang menerima, tetapi ada juga yang tidak menerima. Bahkan terjadi banyak perbedaan pendapat di antara orang-orang Yahudi. Lalu Rasul Paulus mengatakan satu kalimat mengutip dari kitab Yesaya. Bagaimana Tuhan memanggil Yesaya untuk memberitakan Injil kepada siapa? Kepada orang-orang yang mendengar tetapi tidak bisa mendengar. Kepada orang-orang yang kelihatannya melihat tetapi mereka tidak menanggap apa yang diajarkan. Dan Yesaya dipanggil kepada orang-orang seperti ini. Dan dikatakan kenapa seperti ini? Karena bangsa ini telah menebal hatinya. Karena telinga mereka begitu berat di dalam mendengar. Dan mata mereka melekat tertutup. Sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran. Saudaraku yang terkasih. Betapa seringkali hati manusia begitu keras. Tidak mampu untuk menerima ajaran Tuhan. Tugas kita hanya memberitakan. Maka saudara, jangan kecewa. Ketika kita memberitakan, kita tidak diterima. Kita bahkan mungkin diperlakukan dengan kasar. Tetapi tidak masalah, saudara. Karena memang tidak semua orang dapat menerima. Justru ketika seseorang dapat menerima ajaran kebenaran tentang Tuhan Yesus, itu adalah anugerah yang sangat-sangat besar. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus sungguh-sungguh menjadi teladan bagi hidup saudara dan saya. Bagaimana pelayanannya, saya selalu tekankan tidak pernah berfokus pada dirinya sendiri. Ketika dia melayani, ada banyak orang-orang yang juga mengasihi Rasul Paulus. Orang-orang tulus yang memberikan apa yang diperlukan oleh Paulus. Tuhan berikan itu. Tetapi juga ada orang-orang yang begitu keras menentang dan berusaha untuk menghancurkan Rasul Paulus. Tetapi di tengah semua itu, ternyata Tuhan merancangkan hal yang terbaik bagi Rasul Paulus. Untuk apa? Untuk tetap dapat memberitakan Injil. Karena Rasul Paulus dipanggil untuk memberitakan Injil, bukan yang lainnya. Bukan untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan, tidak. Walaupun Paulus justru melakukan hal yang baik bagi Tuhan. Bukankah itu punya hak untuk mendapatkan? Tetapi Paulus tidak berpusat pada hal itu. Sekalipun Paulus mendapatkan kebaikan-kebaikan juga dari orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan dan mereka juga mengasihi hamba Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di Malta, Paulus mendapatkan banyak perlakuan yang baik dari orang-orang baik dan tulus di sana. Tetapi Paulus akhirnya meninggalkan Malta, lalu pergi ke Roma. Karena ada tujuan. Bukan untuk mendapatkan kebaikan, saudara. Paulus bisa saja kalau tujuannya untuk dirinya, dia menetap di Malta begitu lama kan saudara. Tetapi tidak, bukan itu tujuan Paulus melayani. Paulus justru meninggalkan Malta, pergi ke Roma. Lama di mana saudara? Justru dia lama di Roma. Selama 2 tahun lebih dia melayani di Roma dan memberitakan Injil. Dan rancangan Allah luar biasa. Justru di Roma, di tempat seharusnya Rasul Paulus diadili. Tetapi dikatakan tidak ada kesalahan apapun di dalam diri Paulus. Dan tidak ada surat apapun yang menyatakan Paulus melakukan kejahatan. Oh, luar biasa saudara, rancangan Tuhan dicelikan, dibukakan sehingga orang Yahudi yang berusaha menyerahkan Paulus ke Roma untuk diadili tidak bisa berbuat apa-apa.
Tetapi justru rancangan Tuhan luar biasa, karena di sanalah Paulus dapat memberitakan Injil tanpa mengalami rintangan apapun. Puji Tuhan, saudara. Maka saudara jangan cepat mengeluh. Jangan cepat marah kepada Tuhan ketika kita mengalami persoalan, kesulitan, bahkan hambatan-hambatan dari orang-orang yang tidak suka kepada kita. Saudara jangan fokus pada diri, jangan mengasihani diri. Tetapi mari saudara, kita terus fokus kepada tujuan kita, untuk apa kita hidup. Untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya karena engkau seorang hamba Tuhan, tetapi karena ketika siapapun kita, apapun profesi kita, tujuan kita sama, yaitu memberitakan tentang Kristus di dalam hidup kita masing-masing, di dalam profesi kita masing-masing. Dan di dalam hal itu, saudara, jangan pernah takut. Apapun rancangan manusia yang jahat terhadap kita, selalu Tuhan jadikan rancangannya, rancangan Allah yang terbaik atas hidup kita. Saudaraku yang terkasih, percayalah. Jangan marah, tetap jalanlah. Dan juga jangan mudah untuk menikmati dan tersanjung dengan kebaikan-kebaikan manusia. Karena itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah terus memuliakan Tuhan dan memberitakan tentang Tuhan Yesus di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, dan mari kita terus memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.